Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kembali lagi teman-teman. Bismillah. Ya, kembali lagi teman-teman. Kita di sini lagi. Kita mau motoran lagi, tapi rutenya palingan sama sih kayak kemarin. Karena ya saya masih mencoba-coba ya. Jadi masih dengan rute yang kemarin dan juga dengan kondisi pilek-pilekan, karena kalau pagi memang seperti ini saya. Jadi lanjut cerita yang kemarin ya. Oke, jadi ya ceritanya sih udah selesai kemarin, cuman saya mau cerita untuk efeknya aja. Jadi untuk efek dari cerita yang kemarin itu akhirnya saya susah ya. Udah pernah saya juga gara-gara itu mas di opnam itu beberapa kali keluar masuk rumah sakit, tapi karena mungkin pakai BPJS ya, jadi penanganannya nggak maksimal, jadi keluar lagi masuk lagi, keluar lagi masuk lagi. Terus pernah juga itu katanya itu gara-gara batu ginjal, juga ada fatty liver, juga ada peradangan di lambung seperti itu. Nah, yang lebih parahnya yang dari sampai sekarang saya rasakan itu adalah yaitu mungkin saya nggak tahu lagi karena saya sekarang belum periksa, karena kemarin baru ada anak lahiran, jadi sudah kurang lebih 3 bulan itu saya nggak periksa. Itu kemungkinan ada anxiety disorder. Jadi kalau menurut saya pernah ke psikiater, menurut psikiater itu adalah anxiety disorder ya. Jadi yang semua saya ceritakan itu seperti itu. Memang sih terakhir saya ada check up, medical check up di perusahaan itu, hasilnya darah saya dan semuanya itu normal semua. Tapi kurang tahu juga, makanya saya masih sedikit ragu, karena medical check up di perusahaan saya itu yang saya lihat belum ini ya, belum bagus, belum maksimal. Tapi nggak tahu juga sih, tapi setidaknya dari hasil itu bisa kelihatan kalau masih normal semua. Dia paling untuk badannya itu masih merasa kelingan, capek-capek gitu, dan itu katanya kalau yang saya cari tahu itu efek dari anxiety disorder. Tapi nggak tahu juga, cuman memang banyak sekali rasa-rasa atau sensasi yang seperti itu yang saya alami, seperti keringan, kepala pusing, badan semuanya sakit, terus jantung berdebar kencang kayak gitu. Nah, itu efeknya dari yang awal dari yang itu. Karena terus terang saja saya nggak pernah atau belum pernah merasakan hal seperti itu, capek sampai segitunya itu saya belum pernah. Ya mungkin kesalahan saya juga, saya kan orangnya gimana ya, jarang olahraga. Kalau dibilang jarang ya jarang, tapi yang lebih tepatnya mungkin nggak pernah olahraga sebelumnya ya. Cuma ya kegiatan saya memang padat, kegiatan mungkin seperti motoran, saya seneng
bepergian kemana gitu ya, cuman kayak gitu kegiatannya. Tapi kalau olahraga sepertinya enggak. Jadi ya kayak gitu, dan akhirnya saya kena itu. Ya di situ saya nyeselnya apa, karena saya nggak olahraga, nggak jaga. Oh iya, pola makan juga, kemudian waktu istirahat, waktu tidur gitu juga saya berantakan. Nah, saya nyesel. Kenyataannya dalam waktu 2 tahun ini saya masih belum bisa mengatasi itu, karena masih sering ada gejala-gejala, ada sensasi-sensasi yang keluar. Jadi belum bisa belum bisa normal ya, bisa dibilang belum bisa normal. Kalau lebih baik bisa lebih baik, tapi normal itu belum. Ya masih sering ngerasa takut juga gara-gara itu ya, takut kejadian inilah, takut kejadian itulah, takut ngerasain ini, takut ngerasain itu, seperti itu ya. Jadi makanya sekarang saya enggak konsisten upload video ya, begitu kira-kira. Itu terus terang mengganggu pekerjaan saya di kantor, dan saya juga hitungannya masih untung ya, karena saya masih diberi kesempatan di kantor, saya masih bisa kerja, saya masih dapat upah, dan saya masih bisa berkontribusi walaupun nggak semaksimal yang sebelumnya ya. Tapi saya akan berusaha sedikit demi sedikit, setidaknya saya bisa berkontribusi gitu aja ya, begitulah. Terus untuk video ya, mulai sedikit demi sedikit saya susun lagi, saya buat lagi, walaupun nggak ini, cuman mungkin konteksnya sharing aja sih, bukan yang gimana-gimana. Tapi untuk saat ini mungkin konteksnya sharing aja. Jadi kalau ada video ya syukur, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Oke, jadi ini kita balik ke topik lain ya. Ini saya lewat rute yang sama dari yang kemarin. Ini kita sampai di Metaeseh. Ya biasanya saya lewat kiri, tapi mungkin nanti kedepannya akan saya ajak kita lurus ke sana. Kemudian mungkin nanti kita akan lewat Unimus, tapi itu untuk nextnya ya. Kita ini untuk ini dulu aja, karena terus terang ini sudah mepet jam masuk kerja. Ya nggak mepet banget sih, cuman nggak tahu kenapa kok rasanya cepet banget, padahal baru santai sebentar, baru istirahat sebentar langsung jamnya udah cepet aja. Jadi saya itu sebenarnya masih pengen melanjutkan project R15 ya, cuman yaitu pertama karena baru ada lahiran, jadi saya belum bisa menyempatkan waktu, karena kalau saya ada waktu luang saya akan mengurus anak gitu. Yang kedua karena baru mengeluarkan uang yang cukup banyak, jadi untuk beli perlengkapan, beli alat-alat, beli bahan untuk project R15 itu belum ada duitnya. Jadi sementara gini-gini dulu. Tapi kemarin itu ada ada teman yang ownernya si Hime CB150 Hime itu minta dipasangin apa gitu. Terakhir itu kemarin minta dipasangin spakbor. Videonya ada, cuman belum saya upload.
mungkin nanti atau kapan gitu. Itu ya sedikit edit ya, sedikit ini, karena itu lumayan susah sih masangnya. Iya, jadi menurut dia kan beli online, menurut deskripsi di online-nya itu katanya PNP. Terus dia juga asalkan dia ada ini semacam bracket dudukannya yang untuk spakbor yang dipasang di as roda ya, as roda depan. Asalkan sudah pasang itu katanya PNP, tapi pada kenyataannya barang itu nggak PNP sama sekali. Saya juga kurang tahu ya. Jadi untuk gambarannya saja itu antara kan itu dipisah antara depan dan belakang. Spakbor depan kan menjulang dari depan ke belakang. Nah, yang julangan depan dan belakang itu dia dipisah pakai baut. Dipisah aja gitu, ada bautnya. Nah, ketika dipasang dijadikan satu terus dipasang pada bracketnya sudah sesuai, yang depan bisa masuk, tapi yang julangan belakang ini dia mentok ke ban. Aneh ya, sudutnya itu nggak sesuai, dia cenderung mengerucut ya daripada sudut normalnya. Nah, akhirnya diakali lah itu, diakali, diberi ganjelan di sambungan bautnya itu, akhirnya sedikit naik. Cuman kalau dilihat dari bentuknya itu, kalau menurut saya jelek ya. Jadi spakbornya itu terlalu kecil, terus bentuknya itu nggak bagus, bentuknya aneh kalau menurut saya. Bentuk aneh, lucu, tapi karena sudah dibeli ya coba dipasang dulu kemarin. Akhirnya bisa dipasang dan ya begitulah bentuknya ya. Terus kalau dari informasi teman saya, setelah 1 bulan pemakaian itu dia pakai motor, dan update-nya itu jadi si spakbor julangan yang belakang itu lepas. Saya sih kurang tahu lepasnya kenapa, tapi kalau dari baut yang tadi saya omongkan di ganjel itu sih seharusnya sudah kenceng, itu, tapi ternyata lepas. Dan ya lepas ke jalan sih. Kan di situ ya teman saya cuma bisa ketawa, katanya ya gimana lagi kayak gitu. Tapi kesimpulannya dari teman saya, untuk barang itu nggak recommended, karena memang teman saya itu beli barang yang itu dia itu tujuannya untuk mencoba. Syukur-syukur kalau bisa jadi bagus, tetapi ternyata malah jadi jelek. Ya dia konteksnya mencoba dulu, kalau jadi dia beli itu yang murah, bisa dibilang murah ya. Nah, ini katanya dia mau pesan lagi lewat online juga, tapi dengan toko yang berbeda. Dia mau pesan spakbor depan lagi untuk CB Hime-nya dia. Jadi yang kemarin itu dia beli di toko, nggak tahu sih namanya apa, nggak lupa. Terus ini katanya mau beli lagi di toko yang kemarin dia pernah beli cover tangki. Kalau teman-teman belum lihat videonya, bisa dicek di channel saya, pemasangan ini tangki, cover tangki CB 150 model CBR 250 ya. Itu ya bisa dilihat di situ. Tokonya katanya mau pesen di situ, karena toko itu katanya udah terkenal bagus,
cuma memang mahal sih, tapi kan ada barang ada kualitas ya, ada harga ada kualitas. Harganya memang sedikit mahal tapi kualitasnya katanya bagus ya. Contohnya cover tangkinya itu kan itu bagus, dan itu PNP. Saya kira itu nggak PNP karena nggak ada lubang bautnya ya, tapi ternyata tanpa lubang baut pun dia sudah kenceng, sudah bisa dipakai tanpa harus ada lubang baut, dan itu bagus sampai sekarang masih bagus. Catnya bagus, cuman ya ada minus sedikit lah, maklum karena pengiriman mungkin ada gesekan-gesekan gitu, lecet sedikit, tapi sampai sekarang masih bagus ya. Bisa dicek di channel saya videonya. Lalu untuk project selanjutnya nggak tahu sih teman saya mau apa lagi. Tapi kalau untuk misalkan TR15 saya, mungkin saya mau wrapping, mau saya outlet jadi hitam, full hitam dok. Tapi nunggu ada duit dulu ya. Karena saya nggak bisa nyekolet sendiri, bahannya ada, cuman nyekotletnya itu saya yang nggak bisa. Kemudian mungkin nanti akan saya kasih undercool, lalu ada D2 laser gitu. Itu dulu sih. Untuk selanjutnya belum tahu saya mau kasih apa. Wow. Oke, jadi hari ini jalan lancar ya, nggak kayak kemarin itu ada cewek atau perempuan yang tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Saya juga kurang tahu itu kenapa kok bisa gitu ya, terus dia nggak fokus tapi bisa kayak gitu. Aneh banget. Terus ada anak kecil yang tiba-tiba nyebrang, itulah anak kecil kayak gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya kesenggol atau ketabrak, kitanya yang dimarahin, padahal dianya yang kayak gitu. Nah ini sudah hampir sampai di tempat kerja saya, jadi mungkin videonya bentar lagi saya akhiri. Oh iya, ini saya pakai handphone ya, karena saya belum punya action cam, belum ada duit. Oh goblok bapak. Ya rencana sih mau beli, tapi belum ada duit, jadi nanti dulu. Sementara pakai HP dulu, kan masih bisa dipakai HP-nya. Oke, jadi sekian dulu dari saya, video dari saya untuk hari ini. Untuk update-nya kita lanjut lagi, nggak tahu kapan ya, besok atau mungkin minggu depan atau kapan, kurang tahu. Oke, selamat beraktivitas teman-teman, sampai jumpa.